Siapa dulu? Terima kasih. Saya Edi Hardum, saya juga alumnus UGM. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, ya, karena ada sebagian masyarakat mengatakan Bon Jovi, ya, orang-orang yang tergabung dalam bongkar ijazah Jokowi itu orang yang kurang kerjaan, ya, tidak punya pekerjaan. Ya. Ada urusan lain yang lebih penting yang harus diurus sebenarnya. Ngapain urusin ijazah Jokowi? Jokowi sudah 2 periode. Sebenarnya ini adalah suatu anggapan yang keliru, yang salah menurut kami. Karena satu keprihatinan saat ini adalah penggunaan ijazah palsu. Penggunaan ijazah palsu ini sudah lama, terutama sejak reformasi itu mencuat. Dan sempat digaungkan waktu itu oleh Mabes Polri untuk memberantas, tapi kemudian ada satu oknum petinggi Polri yang terlibat penggunaan ijazah palsu waktu itu, kemudian jadi stop. Kemudian ada 3 orang yang gencar dan beberapa orang yang melaporkan Jokowi ke Mabes Polri soal dugaan ijazahnya, kemudian dihentikan dan mereka dilaporkan ke Polda Metro. Ya. Kita lihat Bon Jovi ketika minta di UGM mengatakan bahwa itu adalah dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Itu data pribadi yang tidak bisa dibuka oleh publik. Nah, kemudian Bon Jovi melakukan gugatan ke KIP dan kami menang. Apa yang dikatakan bahwa yang namanya ijazah yang terkait dengan untuk jabatan publik itu adalah informasi terbuka untuk publik. Ini putusan dasarnya. Apa makna penting dari sini? Makna pentingnya adalah satu, ya, siapapun yang mau menjadi pejabat publik itu wajib ijazahnya dibuka. Atau ada keraguan dari masyarakat atas pejabat itu, maka ijazahnya bisa dibuka. Lalu yang kedua, ya, soal beberapa teman di Polda Metro, misalnya Pak Egy Sujana dan Pak Rismon, sudah mengatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Itu tidak ada pengaruh bagi masyarakat Indonesia, terutama yang Bon Jovi ini. Karena apa? Sekalipun, katakanlah, ya, puji Tuhan sampai saat ini, Roy Suryo dan Dr. Tifa masih terus melawan, tidak mau mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Tapi pun, kalaupun mereka mengatakan bahwa itu asli, tidak ada pengaruh. Karena akan muncul lagi orang yang mempersoalkan. Apa dasarnya? Dasarnya adalah putusan dari KIP. Bahwa ijazah Jokowi itu harus dibuka. Siapapun besok, ya, yang mau meneliti apakah benar asli sebagaimana diragukan. Apakah benar asli sebagaimana dikatakan oleh Roy Suryo, oleh Rismon dan Egy Sujana. Itu bisa diteliti karena putusan atas gugatan Bon Jovi ini, ya, siapapun ke depan boleh mempersoalkan ijazah Jokowi ini. Sudah ada titik peluang. Lalu yang ketiga, ya, yang ketiga untuk UGM, dalam gugatan kami dia harus membuka semua, tapi ada yang tidak ada di bawah kuasaan dia, seperti ijazah asli masih dipegang oleh Polda Metro, ya. Seharusnya dengan ada putusan KIP, Polda Metro dan kami nanti menggugat, dia harus membuka dengan ada putusan KIP, karena itu tidak bisa dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Itu satu. Dari sini sebenarnya Jokowi, kalau dia benar-benar negarawan, ya, dengan adanya putusan kami ini, dia minta kepada Polda, polisi, Polda Metro, Bapak Kapolda, ya, ini bukan dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, karena saya menggunakannya untuk wali kota Solo, untuk gubernur DKI, untuk presiden. Mohon dibuka, saya mau tunjukkan ke publik. Sampai saat ini, Joko Widodo tidak membukanya. Malah dia menerima Rismon yang mengatakan itu asli. Ya, itu klaim sepihak. Silakan. Dan perlu saya tegaskan di sini bahwa kami, siapapun yang mengatakan, yang sebelumnya mungkin bersama kami mengatakan kemudian berbalik itu asli, silakan. Ya, silakan.
Karena ada lagi masyarakat nanti terus meneliti atas perjuangan kami ini. Dasarnya adalah perjuangan Bon Jovi ini, ya. Dan kami sendiri terus terang bukan kami sangat senang karena selama ini ketika kami debat di dalam sidang di KIP itu, mereka selalu berlindung di balik undang-undang pasal 17 bahwa itu ada pengecualian yang tidak boleh dibuka. Tapi mereka tidak mau dengan pasal 18. Dan ternyata putusan hakim mengafirmasi pasal 18 bahwa yang namanya ijazah untuk kepentingan publik itu bisa dibuka untuk masyarakat. Lalu yang terakhir yang ingin saya katakan bahwa masyarakat Indonesia, ya, tidak perlu lagi mengatakan bahwa orang yang menuntut dugaan ijazah palsu itu orang kerjaan. Ingat, ini perjuangan untuk menyelamatkan pendidikan Indonesia. Ya. Oke. Betapa malangnya pendidikan kita kalau ijazah palsu tidak diberantas. Terima kasih.